Saya mau tes kekompakan dulu kalau semangat emang betul-betul ya. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilangnya halo. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang udah pernah? Udah biasa ya? Kira-kira apa Bu yang luar biasa? Coba tes kekompakan dulu. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai. Halo, halo, hai, halo, halo, hai, halo, hai. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Ternyata masih kompak, masih seger juga kayaknya Bapak dan juga Ibu. Dan pasti juga acara hari ini tentang kegiatan penyuluhan otoritas jasa keuangan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal yang ada di Kelurahan Banyuroto. Senang sekali sudah berkenan hadir Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang juga nantinya akan berpartisipasi bersama dengan Bapak Ibu di sini. Nanti akan banyak sekali edukasi-edukasi yang akan diberikan dan juga nanti boleh di sesi terakhir Bapak Ibu bisa untuk sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sekali lagi, mana semangatnya Banyuroto? Yang penting sampai semangatnya harus sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Dan juga untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mempertebal rasa nasionalisme kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi saya mohon untuk Bapak dan juga Ibu yang ada di sini bisa untuk bangkit berdiri. Baik, terima kasih. Saya silakan kembali untuk Bapak dan juga Ibu bisa untuk duduk kembali. Dan acara selanjutnya akan ada sambutan dari Lurah Kelurahan Banyuroto kepada yang terhormat Bapak Sudarja AMD. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Raden Mas Wibisono, yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Nanggulan, yang kami hormati
Bapak Ibu dari narasumber yang kami hormati, semua Pamong Kelurahan Banyuroto yang kami hormati, Bapak Ketua BPK Kelurahan Banyuroto beserta anggotanya yang kami hormati, Bapak Ibu Dukuh yang kami hormati, adik-adik, mas-mas, para hadirin semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang hadir pada pagi siang ini di Balai Kelurahan Banyuroto. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang ini kita dapat berkumpul di Balai Kelurahan Banyuroto dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat salam kita curahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan berkasapannya di yaumul kiamah. Ya Rabbal Alamin. Kami selaku pemerintah Kelurahan Banyuroto mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu semua, para hadirin semua yang hadir pada hari ini dalam acara penyuluhan sosialisasi OJK, orientasi jasa keuangan, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf apabila dalam memfasilitasi tempat pada acara hari ini mungkin kurang sesuai dan kurang pas dan kurang nyaman bagi Bapak Ibu beserta semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada hari ini Bapak Ibu kami undang yaitu dalam acara sosialisasi kaitannya dengan orientasi jasa keuangan. Maka dari itu mungkin dari Bapak Ibu dan juga kami belum memahami kaitannya dengan sosialisasi dengan otoritas jasa keuangan pada hari ini. Mungkin nanti Bapak Ibu dan adik-adik, mas-mas untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan acara ini, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih-lebih untuk di Kelurahan Banyuroto ini mungkin masih keterbatasan kaitannya informasi, karena mengingat untuk di Kelurahan Banyuroto ini jauh dari kota, jadi wilayahnya itu adalah di banyak yang di pelosok-pelosok. Maka dari itu kaitannya dengan informasi mungkin banyak masih kekurangan bab kaitannya dengan menggunakan media sosial yang informasi kaitannya dengan keuangan. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi ini dari warga masyarakat kami bisa mengetahui dan juga bisa memahami kaitannya dengan otoritas jasa keuangan itu seperti apa. Itu nanti monggo kita ikuti bersama kaitannya dengan sosialisasi itu. Mungkin itu sambutan dari kami. Mungkin karena acaranya pada sosialisasi ini mungkin acaranya padat, mungkin dari Bapak Ibu beserta kaitan dengan narasumber itu mungkin ada beberapa narasumber nanti untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Demikian sambutan dari kami. Untuk sosialisasi ini nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu dari narasumber untuk menggunakan waktu ya sepenuhnya. Itu dari kami selaku pemerintah Kelurahan Banyuroto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kebanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu Bapak Ibu untuk Bapak Lurah kita, Bapak Sudarja. Terima kasih banyak Pak untuk sambutannya, luar biasa sekali. Masih semangat semuanya?
Siap buat digoyang. Boleh untuk diujo ya, ini spesial sekali. Ini bukan sembarang teh karena ini teh racikan saya dari Depok. Dijamin bikin kapok. Enggak, pokoknya ini enak. Spesial sekali dari Banyuroto karena salah satu yang spesial yang saya suka ketika dulu saya KKN di sini Pak, saya dulu di KKN di Kulon Progo, tehnya tuh enak banget. Paling favorit saya apalagi es tehnya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa untuk diujo terlebih dahulu, bisa juga sembari menikmati makanan snacknya dan juga makan paginya. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewo Nanggulan kepada Bapak Insinyur ST Haryoto MAP bisa untuk memberikan sambutannya. Biar kita mungkin lebih kenal dan juga lebih melihat gitu. Di mimbar apakah kerso Pak? Oke. Jumeneng aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya matur, saya mau yel-yel ya. Nanti kalau saya bilang bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Kalau saya bilang beli Kulon Progo, bela Kulon Progo. Biar jenengan tidak ojolnya bisa dikurangi sehingga bisa punya semangat untuk yang ada di Kulon Progo. Kalau bilang saya seperti itu, kemudian kalau saya bilang Banyuroto makmur gitu ya, siap? Bela Kulon Progo, beli Kulon Progo, Banyuroto. Ya, terima kasih yang kami hormati Bapak Kainat Speaker kita, perwakilan DPR RI dari Komisi 9, beliau Bapak Raden Mas Wahyu Wibisono ataupun Den Mas Wibisono. Yang kami hormati narasumber dari OJK Pusat, Ibu Karina Anandila, juga rawuh Bapak Ibu, selamat datang di Nanggulan. Ini kalau panjenengan rawuh ke sini, ini ada rasa yang adem Pak kami, karena di Nanggulan dikunjungi oleh pejabat pusat. Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih hari ini kami mengapresiasi kegiatan dari beliau Bapak Raden Mas Wahyu Wibisono yang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan nanti terkait dengan penyuluhan jasa keuangan terkait dengan peninjauan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal. Saya pertama tadi matur yang bela Kulon Progo biar perasaan ini betul-betul mengakar di panjenengan sehingga yang namanya pinjaman online yang ilegal itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi hari ini terima kasih atas kesempatan ini dan kami harap kegiatan ini sebetulnya ke depan bisa ke semua kelurahan Pak. Ini baru 2 kelurahan, hari kedua kemarin di Donomulyo. Bapak Ibu, adik-adik silahkan untuk diikuti mumpung ini kita digawi oleh Bapak anggota DPR yang tentunya ini menjadi wakil panjenengan. Ini monggo disampaikan aja permasalahan. Syukur ke depan bisa mewakili jenengan. Itu lebih bagus karena sudah bertemu muka. Ya toh, lain malah jarang ngerti wong DPR pusat si A si B C orang ngerti kadang-kadang waton nyoblos gitu. Tapi saya nggak promosi ya. Jadi kita banyak pilihan, kita belum kampanye. Mudah-mudahan ke depan nanti kegiatan di Nanggulan ini cukup kondusif. Yang penting hari ini ada penyuluhan ini, tolong untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita di Nanggulan terkait dengan berbagai pinjaman saya kira cukup banyak. Bank-bank pemerintah yang resmi ada. Yang terjadi saya ada masukan beberapa itu banyak yang jadi korban pinjaman
earning ilegal, sehingga saya itu jadi pernah korban, Pak. Korban apa? Korban ditagih sama ojol. Jadi ketika ada seseorang pamong itu punya pinjaman ojol, itu dia kan kadang waton saja, namanya yang dikenal siapa, si A, si B, si C. Ternyata saya dihubungi, Pak, ini itu tidak satu dua kali, beberapa kali, Pak. Saya ternyata dipinjam namanya untuk menjadi agunan dari ojol yang dikejar-kejar. Ini pengalaman kami. Silakan untuk sekalian, adik silakan dengarkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat pada kita semua. Terima kasih, kita kembalikan. Mudah-mudahan memberikan barokah, manfaat, kagem panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Panewu kita yaitu Bapak Haryoto. Pak boleh sekali lagi nggak Pak diajakin yel-yel? Kita semuanya yel-yel bareng-bareng. Oh, iya. Boleh? Mana kameramen saya? Berdiri biar semangat. Oh berdiri, oke biar semangat dulu ya Pak ya. Iya. Oke, Ayo berdiri. Ayo bangkit berdiri Ya, Bapak baik. Ibu kita bersama-sama. Nanti setelah ya silakan sambil makan ya. Biar kata. Oh ya, oke Pak. Bela Kondoko, Beli Kolrogo, beli Kondoko, Kolrogo. Banyu Rato, Makmur. Banyu Rato. Makmur. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, saya yakin banget Banyuroto ini orang-orangnya makmur semua. Dan di sini adalah calon-calon orang sukses dan sukses semuanya di sini. Amin. Allahumma amin semuanya ya. Baik, selanjutnya terima kasih banyak Bapak Haryoto sudah memberikan sepatah dua patah kata untuk acara hari ini. Dan selanjutnya kepada Bapak Raden Mas Wibisono bisa untuk memberikan sambutannya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Raden Mas Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dari saya. Sebelumnya saya minta maaf saya tidak berdiri karena yang berdiri itu berarti pimpinan kita. Kalau anak buah duduk saja. Jadi pertama-tama yang saya hormati Bapak Panewu Nanggulan, Pak Insinyur ST Haryoto MPD, yang saya hormati Bapak Lurah Bumi Banyuroto Pak Sudarja MD, yang saya hormati Pak Bapak Cari Banyuroto, yang saya hormati dan yang saya banggakan juga mitra saya dari OJK Ibu Dela. Saya manggilnya Ibu Dela, tapi nama lengkapnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat, Pak Manewu. Terus yang saya hormati tim dari Tresno, Pak Bayu dan Pak Aris. Dan yang saya hormati Bapak Babin dari TNI Polri, terima kasih sudah hadir. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu warga Desa Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Bapak Lurah dan diberi tempat. Ini penghormatan sekali buat saya. Terima kasih Bapak Lurah, matur nuwun. Dan saya diberikan ruang oleh Pak Panewu untuk memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai pinjol dan investasi bodong yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dela dari OJK. Jadi Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Panewu dan Pak Lurah itu memang benar adanya, karena saya lihat di Kulon Progo ini alhamdulillah semakin bagus setelah berakhirnya masa pandemi, tapi harus diantisipasi juga, waspada juga,
mengenai hutang-hutang atau pinjaman-pinjaman yang tidak resmi. Karena semakin kita maju wilayah kita, semakin banyak godaannya. Gitu. Kenapa begitu? Karena kebutuhan. Seperti itu. Jadi saya berharap ya Bapak Ibu bisa menyadari dan bisa mengetahui edukasi nanti yang akan diberikan oleh Ibu Dila untuk kedepannya itu, oh saya kalau mau berinvestasi seperti ini, oh saya kalau mau minjam uang seperti ini, oh saya kalau mainan HP atau teknologi bahayanya seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu mungkin tidak ada yang punya hutang atau pinjol, tapi kita mengantisipasi kayak anak, saudara, tetangga, gitu. Karena memang zaman ini udah semakin maju dan semakin canggih teknologi. Seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan dari OJK. Nanti di situ juga ada sesi tanya jawab. Monggo mau bertanya seputaran pinjol atau investasi bodong, mau bertanya yang lain-lain juga monggo kalau waktunya cukup. Begitu. Oke, dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini selalu diberkati, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semuanya untuk Raden Mas Wibisono. Sudah langsung didoakan loh lancar rezekinya. Wah semuanya pasti sudah langsung lancar ini nanti habis ini. Udah sehat, rezekinya lancar, bahagia dunia akhirat, utang semua lunas. Kok semangat? Baik Bapak Ibu tadi juga sudah dilihat ya pasti Bapak Ibu juga ada fotonya Raden Mas Wibisono. Beliau sekarang sudah berkenan hadir di sini. Seger nggak Bu? Malu-malu loh. Kalau saya lihat Raden Mas Wibisono ini kayak makanan favorit saya. Ayam kremes. Ayam muda keren dan bikin gemes. Nah, kalau Mas Ali juga ada makanan kesukaan saya. Ayam tiren. Ayam muda tinggi dan keren. Mas Al sini sama siapa? Sendiri? Namanya Mas siapa tuh kalau boleh tahu? Mas Moko ya? Udah punya pacar? Saya punya pantun untuk Mas Moko. Saya pantunin ya. Dawet ayu pakai santan. Masaknya pakai kayu. Mas Moko memang jantan, tapi sayang kok durung payu. Kayaknya harus dibalas. Balas Mas Moko untukku. Ya udah. Oke baik. Terima kasih Mas Mokoku sayang. Ya. Ini selanjutnya ada Ibu Dila yang akan bersama-sama bersama kita untuk memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang penyuluhan otoritas jasa keuangan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal. Bapak Ibu semua yang ada di sini boleh beri tangan yang paling meriah untuk menyambut Ibu Dila dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu hormat Pak kepada Pak Panewu Nanggulan, Bapak Haryoto, Bapak Lurah Banyuroto Pak Sudarja, Bapak Raden Mas Wibisono, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat-sehat ya Pak Bu ya. Ya, izinkan saya untuk sharing ini. Di sini saya bukan untuk ngajarin ya Bapak Ibu ya. Saya cuma bagi-bagi informasi aja. Saya mau cerita sedikit tentang investasi ilegal sama pinjol ilegal. Biar apa? Biar Bapak Ibu nggak kejebak. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu udah pernah tahu tentang OJK ya? Ada yang udah tahu, ada yang belum ya? Ini OJK, ojek apa ini gitu ya? Jangan-jangan nanti ojek. Nah, cerita sedikit aja. OJK itu namanya Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah lembaga yang kerjanya itu ngawasin bank-bank. Ada bank, ya Bapak Ibu tahulah bank-bank ya. BPD, BPR. Tapi nyun sewu nih Bapak Ibu, kalau bank plecit, bank pleter tuh nggak masuk ke OJK, ke pengawasan OJK. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya kepepet minjem, ya saya himbauannya hati-hati aja Bapak Ibu ya, gitu. Lalu kita juga ngawasin pasar modal. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah main saham gitu ya, bursa efek. Nah itu ada di pengawasan OJK juga. Terus ada asuransi itu di bawah OJK juga, dana pensiun di bawah OJK juga. Gitu Bapak Ibu. Sekilas saja tentang OJK. Jadi nanti biar nggak ketukar. Kalau kalian dengar OJK, bukan ojek Bapak Ibu, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini saya langsung masuk aja ke waspada investasi ilegal. Bapak Ibu pernah dapat tawaran investasi? Kayak pernah ya Bu ya? Itu gimana Bu abis itu? Di WA ya Bu ya? Diterima nggak abis itu? Diabaikan aja ya? Nah, Ibu ini udah benar. Pokoknya kalau terima tawaran investasi ilegal udah nggak jelas gitu, diabaikan aja. Biasanya kan sekarang seringnya lewat WhatsApp ya Bu ya? WhatsApp, SMS gitu ya? Bener ya? Nah itu diabaikan aja. Jangan sampai tergiur, apalagi nanti biasanya nih tawarannya kan imbal hasilnya kayak gede banget gitu ya Bu ya? Bener ya? Misalnya nanam 100.000 nanti dapatnya 200.000. Aku dapat uangnya gampang banget gitu. Ya kan? Nggak mungkin ya. Kan kita kerja nyari uang juga udah sulit begitu. Kok imbal hasilnya gampang banget. Nah, itu biasanya nanti ujung-ujungnya awal-awal Bapak Ibu dapat untung, tapi nanti lama-lama ya jadi buntung. Gitu. Nah, nih Bu, Bapak Ibu lihat ini total kerugian masyarakat nih Bapak Ibu dari investasi ilegal dari 2018 sampai 2022 makin gede jumlahnya ya. 2022 ada 112 triliun, itu uangnya kayak apa, banyak banget ya Bapak Ibu ya. Makanya ini kita semua harus hati-hati. Pokoknya saling mengingatkan Bapak Ibu, kalau misalnya dapat tawaran kayak gitu diabaikan. Kalau misalnya nanti teman, saudara, keluarga, saling mengingatkan aja Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ini nyari uang kan susah ya Bapak Ibu ya. Nyari uang udah susah, ditabung susah-susah, tapi kok malah jadi kejebak investasi ilegal, duitnya hilang, begitu ya. Nah ini, ciri-ciri investasi ilegal, biasanya nanti legalitasnya nih nggak jelas nih. Nggak jelasnya gimana? Ngaku-ngaku Bapak Ibu. Misalnya nanti, kita ini dari PT ABC. Padahal tuh sebenarnya nggak ada PT ABC. Atau enggak yang lebih parahnya, suka nyatut tanda tangannya pejabat OJK. Itu juga sering Bapak Ibu. Nyatut, dibilangnya, pejabat OJK ini udah kasih izin. Padahal enggak, tanda tangannya dicatut. Kan sekarang gampang ya Bapak Ibu ya, palsuin dokumen-dokumen gitu ya. Palsuin dokumen, sebarin aja lewat WhatsApp. Nanti nyebar deh tuh semua. Terus ngambil-ngambil logo OJK, lagi-lagi ngambil logo OJK. Malsuin surat izin, ya kayak gitu. Nah nih, yang tadi saya bilang, keuntungannya tuh nggak wajar, cepet gitu. Jadi nanti Ibu, Bapak nanam 100.000 lah, baliknya 200.000. Dari 200.000 jadi 500.000, 500.000 jadi 1 juta. Cepet banget gitu ya. Padahal kan kita kerja aja dapat uangnya nggak begitu. Nah ini yang kadang-kadang tuh jadi masyarakat tuh banyak tergoda gitu Bapak Ibu, pengen
pengen dapat uang cepat gitu, tapi jadinya malah terjebak. Terus bilangnya nggak ada resikonya, tenang aja, uangnya nggak bakal hilang. Bohong kalau uangnya nggak bakal hilang. Nyatanya tadi kalau kita balik lagi 112 triliun Bapak Ibu tahun 2022 doang. Bayangin, masyarakat yang kejebak investasi ilegal. Nah terus ini nanti biasanya dia pakai ngajak-ngajak tokoh masyarakat, artis tuh, sering banget tuh ngajak artis, ngajak ulama. Nanti bilangnya ulamanya, saya juga udah invest di sini, jadi saya aman. Kalau saya aman, Bapak Ibu juga harusnya aman. Nah kan kita nggak tahu kalau artisnya atau ulamanya dibayar gimana. Ya maksudnya bukan yang suuzon Bapak Ibu, tapi kan hati-hati aja. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya dapat tawaran investasi, ingat legal sama logis. Legalnya tuh apa? Cek dulu di OJK Bapak Ibu. Ini terdaftar nggak sih perusahaannya di OJK? Gitu ya. Sama logis. Imbal hasilnya berapa? Saya kalau investasi sama kamu itu untung saya berapa? Kalau misalnya dia nawarinnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tinggalin aja Bapak Ibu. Mungkin nanti awal-awalnya memang dapat untung ya, tapi nanti percaya deh, sebulan pertama masih dapat untung, 2 bulan pertama masih dapat untung, 3 bulan udah mulai seret. Nanti pasti alasannya macam-macam. Oh iya, nanti uangnya tunggu dulu ya 2 minggu. Nanti 2 minggu lagi kita tanya, oh iya uangnya tunggu 2 minggu terus aja, sampai bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam hilang tuh uang. Itu modusnya udah banyak banget kayak begitu. Nah kenapa, tapi nanti nanya nih, kenapa kok masih kayak gitu, masih banyak investasi ilegalnya? Dan ini tuh namanya tuh ganti-ganti terus Bapak Ibu. Jadi orang di belakangnya tuh bisa jadi sama, nama perusahaan aja yang diubah gitu. Kenapa? Itu tadi, tergiur kita ini memang ya susah diakuin sih Bapak Ibu ya, namanya dapat untung ya gampang ya, siapa yang nggak mau sih gitu. Tapi ya justru itu yang jadi jualannya orang-orang investasi ilegal ini gitu. Nah selanjutnya saya cerita pinjol ilegal. Bapak Ibu ada yang pernah minjem ke pinjol, dapat tawaran dari pinjol? Belum ada ya. Ya, ini saya mau puterin video sedikit, kita nonton sama-sama Bapak Ibu ya. Hai Sobat OJK, pernah menerima tawaran pinjaman online melalui SMS atau pesan WhatsApp tanpa persetujuan kita? Hati-hati, bisa saja itu pinjaman online ilegal. OJK melarang lembaga jasa keuangan termasuk penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang berizin OJK menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Untuk Sobat OJK yang ingin menggunakan pinjaman online, ingat 2 hal berikut. 1. Pastikan meminjam sesuai kebutuhan dan sanggup melunasi pinjaman. Ingat, pinjaman adalah utang. Kedua, pastikan meminjam ke lembaga jasa keuangan yang berizin OJK. Sobat bisa cek legalitasnya ke kontak OJK 157, melalui telepon 157, atau chat WhatsApp ke 081 157 157 157. Hati-hati terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama, logo, atau identitas menyerupai lembaga jasa keuangan yang resmi. Jika Sobat terkena pinjaman online ilegal dan mengalami ancaman, teror, atau intimidasi, segera laporkan ke kepolisian terdekat. Mari bijak dalam menggunakan pinjaman online. Selalu cek kebutuhan dan legalitas penyelenggara sebelum Sobat menggunakan pinjaman online. Ya Bapak Ibu, jadi balik lagi, minjem ke pinjol tuh bukannya nggak boleh Bapak Ibu ya. Kalau ada kebutuhan mendesak ya, mau ngutang ya nggak apa-apa, masa nggak boleh gitu ya. Tapi yang harus hati-hati adalah pinjolnya tuh ilegal apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang ada kebutuhan mau pinjam ke pinjol boleh, tapi cek dulu ke OJK ya Bapak Ibu ya gitu. Nah di sini kita lihat aja, jadi bandingannya tuh Bu, perusahaan fintech pinjol yang terdaftar di OJK tuh cuma 102, tapi pinjol ilegal ada 4.567. Banyak banget Bapak Ibu, itu mau diawasinnya mau kayak apa gitu. Jadi ya selain juga OJK ikut ngawasin, kita juga mohon bantuan nih Bapak Ibu ya.
buat proaktif juga. Jadi kalau misalnya nanti di lingkungannya ada tawaran pinjol ilegal, itu dilaporin aja ke OJK Bapak Ibu. Nanti pasti ditindaklanjutin. Karena apa? Ya OJK juga nggak sanggup ngawasin 4.500. Apalagi namanya berubah-berubah terus. Gitu. Nah, nih. Jadi dalam berantas nih kita pinjol ilegal itu, kita juga kerjasama nih, ada berbagai lembaga Bapak Ibu, ada Kementerian Kominfo, ada Kemenkop, ada OJK, ada Bank Indonesia, ada juga polisi. Gitu. Ini kita sama-sama nih berantas pinjol ilegal, biar apa? Biar masyarakatnya nggak semakin dirugikan. Tapi ya balik lagi, butuh bantuan Bapak Ibu juga. Buat apa? Buat saling ngingetin keluarganya, jangan sampai terjebak. Buat bantu laporin, bisa ke kepolisian atau bisa ke OJK, monggo gitu. Karena ya OJK, BI, kepolisian ini nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Kalau masyarakatnya nggak aktif, ya kita juga nggak tahu nanti ya kalau di daerah masing-masing ada pinjol ilegal misalnya yang meresahkan begitu. Nah ini juga. Ini ada cerita sedikit Bapak Ibu gimana sih rasanya terjebak pinjol ilegal. Moga-moga ini nggak terjadi sama Bapak Ibu ya. Kali ini aku akan ngegibah tentang waspada pinjaman online ilegal karena dapat berdampak buruk bagi kita. Yang pertama, bunga bisa melebor. Elah, kemarin minjem duit gua 100.000, sekarang balikin 4 juta. Wow. Yang kedua, kalian bisa diteror. Woi, bayar woi utangmu woi. Ada tips-tips nih buat kalian agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, Allah mau pinjam duit gak sama gue? Bunganya ringan loh. Bisa dicicil juga 8-12 hari. Wow. Yang kedua, lo mau pinjam duit gak sama gue? Lu udah terdaftar di OJK belum? Udah dong. Ya udah sekarang gue pinjam 80 juta. Yang ketiga, jika kalian sudah terlanjur meminjam, laporkanlah ke pihak yang berwajib. Woi, bayar dong lo, kalau enggak gue baku hantam nih. Halo, ke polisi? Ada apa, Beb? Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Ya, Bapak Ibu cerita sedikit. Jadi kalau pinjol ilegal itu kenapa nggak boleh juga bunganya tuh gede. Bunganya dihitungnya harian. Jadi misalnya Bapak Ibu pinjamnya 1 juta, itu bunganya bisa gelinding. Jadi nanti lama-lama bisa bayarnya gede banget ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi 5 juta, 10 juta, nggak masuk akal. Gitu. Jadi kalau ada istilahnya mungkin apa ya, rentenir modern kali ya. Bunganya nyekik gitu. Terus yang kedua syaratnya gampang banget. Nanti pasti dibilangnya gampang, cepat cair, 15 menit cair, biasanya tuh gitu. Cukup, syaratnya apa? Oh Bapak Ibu foto aja pakai KTP, gitu. Itu juga 15 menit cair. Padahal kalau kita minjemnya ke pinjol yang terdaftar di OJK, itu pasti nanti dibilang, oh ya ada waktunya ya, 2 hari, 3 hari kerja, biasanya gitu. Biar apa? Karena mau ngecek dulu, Bapak Ibu nih bisa bayar apa enggak nih? Bapak Ibu rekornya gimana nih, sebelumnya punya hutang apa enggak gitu. Sementara kalau pinjol ilegal enggak, langsung aja 15 menit cair, pasti nanti janji gitu. Tapi apa? Tapi enggak enak itu tadi, bunganya gede pertama, dan yang kedua Bapak Ibu bisa diteror. Pasti nanti dia akan minta akses ke kontak di handphone Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu telat bayar, wah diteleponin semua kontak yang ada di handphone Bapak Ibu. Tetangga, saudara, kan kita nge-save kontak kan bukan tetangga, bapak, tetangga itu enggak kan, nama kan, dicari aja namanya siapa. Jadi nanti bisa aja tuh tiba-tiba yang diteror siapa? Bos Bapak Ibu, atasan Bapak Ibu. Wah, malu banget kalau udah begitu nelfonnya nggak peduli, marah-marah aja. Marah-marah, si ini belum bayar, wah udah kata kasar keluar semua. Bayangin stres banget nggak kalau Bapak Ibu ngadepin kayak gitu ya. Itu udah banyak banget laporan ke OJK seperti itu. Udah sampai stres, rasanya udah pengen amit-amit bunuh diri katanya, saking malunya. Sampai keluar dari kerjaan. Itu di Jakarta Bapak Ibu nggak sekali 2 kali itu kejadian kayak gitu. Saya harap sih di sini tidak terjadi sama Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tips untuk minjem di pinjol. Pastiin
terdaftar di OJK. Tadi kan ada 102 perusahaan yang terdaftar ya Bapak Ibu ya. Dicek dulu aja. Lalu pastiin bahwa memang Bapak Ibu bisa bayar. Terus pahamin juga nih tenggat waktunya kapan, harus bayarnya kapan, bunganya berapa, hitungannya masuk nggak sama Bapak Ibu gitu. Ya. Pertanggal 1 Agustus 2019, baru 127 perusahaan fintech yang terdaftar dan diawasi OJK. Agar bisa mencegah, ayo kita cari tahu cara kerja fintech ilegal dalam vlog saya kali ini. Biasanya polanya kayak gini, SMS masuk di HP, ada link buat download aplikasi, setelah download isi data, uang pun langsung cair. Namun bersiaplah untuk endingnya, nggak ada happy ending di fintech ilegal. Karena meski kamu sudah punya uang buat balikin sebelum jatuh tempo, kamu tetap nggak akan bisa balikin dan bakal kena bunga ekstrim dari mereka. Itu karena aplikasinya nggak akan bisa diakses dan hilang. Siap-siap deh diteror dan diancam. Bagaimana untuk melapor? Kalau sudah masuk ke ancaman dan kekerasan, kamu bisa lapor ke Cybercrime Polri. Namun kalau kasusnya kamu sudah bayar tapi masih ditagih, itu baru masuk dalam ranah Satgas di OJK. Kamu bisa kontak ke OJK 157 atau email ke sini. Terlepas pinjaman itu untuk modal atau untuk gaya-gayaan di sosmed doang, ada baiknya kalian teliti dulu fintech yang akan kalian pilih. Silakan cek daftarnya di websitenya OJK. Yuk waspada fintech ilegal, jangan mudah tergiur ya guys. Saya Diego Taka, terima kasih. Ya itu Bapak Ibu sedikit video kalau misalnya nanti amit-amit Bapak Ibu terjerat pinjol ilegal atau mungkin ada teman atau saudaranya, tapi jangan sampai, balik lagi ya. Ya, monggo ini dicatat Bapak Ibu, silakan dicatat. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau nelpon ke OJK, itu bisa di nomor 157. Nanti di kontaknya dinamain aja kontak 157 OJK. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lewat WhatsApp bisa juga 081 157 157 157. Monggo Bapak Ibu di foto, di save. Kalau misalnya masih pengen kirim surat boleh. Bisa lewat email juga Bapak Ibu di konsumen@ojk.go.id. Mau tanya-tanya juga misalnya, ini saya ada investasi ini dari daerah saya legal apa enggak? Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu boleh main ke kantor OJK Jogja, kantornya di dekat Tugu, Bapak Ibu, monggo. Itu juga nanti ada petugasnya yang untuk nanganin, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu main media sosial, ada yang main media sosial Bapak Ibu? YouTube, Facebook, atau mungkin nanti di foto aja, nanti minta mungkin anak-anaknya, atau kalau Bapak Ibu senggang ya monggo dibuka. Di situ kita juga banyak informasi-informasi tentang produk-produk keuangan Bapak Ibu ya, termasuk tips-tips juga. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau tadi saya bilang kan kalau investasi ilegal itu banyak ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 4.000 sekian. Di foto aja Bapak Ibu nggak apa-apa, kalau dicekin satu-satu kan repot. Nanti kalau misalnya lagi senggang dibuka aja websitenya, di Waspada Investasi, di situ ada semua daftar-daftar investasi ilegal yang sudah masuk ke database-nya OJK, informasi OJK. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo, tapi jangan susah-susah ya Bapak Ibu, nanti saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Dela, luar biasa sekali. Tadi juga udah banyak diberikan video-video tentang tutorial kalau kita terjerat pinjaman online ilegal. Tadi juga udah ada artis cilik kita ya kan, itu sering disebutnya CCB, cabe-cabean Bantul. Enggak lah ya. Baik Bapak Ibu, sekarang di sesi kali ini adalah sesi tanya jawab. Jadi mungkin ada dari Bapak maupun Ibu, Mbak-mbak yang ingin bertanya. Saya buka dulu untuk dua penanya. Oke. Monggo Mbak, mungkin bisa untuk berdiri dan memperkenalkan diri ya. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu. Saya mau bertanya kaitannya dengan OJK ini ya. Yang pertama, apabila kita mengalami pinjaman online,
Terus bagaimana cara mekanismenya lapor kepada OJK? Kemudian berapa lama penanganannya dari OJK mulai dari laporan sampai tertangani kasus tersebut? Kemudian yang kedua, saat ini kan banyak asuransi yang berkembang di Indonesia. Salah satunya asuransi Jiwasraya yang sudah terdaftar di OJK. Namun beberapa tahun terakhir ini asuransi tersebut bermasalah ya. Nah, apa pendapat OJK tentang asuransi ini? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mbak Wahyu, boleh tepuk tangan. Tadi yang pertama bagaimana nih mekanismenya kalau kita terjerat pinjaman online itu, terus melapornya kayak gimana, berapa lama untuk mengurusnya dari OJK, dan juga masalah asuransi Jiwasraya yang mungkin tinggal namanya saja. Oke, monggo Mbak Dila. Saya coba jawab ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kena pinjol gimana? Ini boleh saya tahu pinjolnya ilegal atau ilegal ya Mbak? Oke, paling ya Ibu bisa kontak ke 157 Bu, atau email ke konsumen@ojk.go.id. Nanti di situ Ibu cerita aja permasalahannya seperti apa. Karena kalau misalnya kena pinjol ilegal itu ya balik lagi karena memang tidak terdaftar, jadi kan tidak diawasi. Tapi tetap nanti akan dibantu sama petugasnya dari kontak 157. Nanti biasanya akan diberitahukan mekanismenya bagaimana cara menghadapinya. Apakah Ibu udah pernah misalnya mohon maaf diintimidasi atau belum. Nanti biasanya akan dibantu diarahkan Bapak Ibu, diarahkan Bu. Begitu. Untuk berapa lamanya? Ya biasanya nanti akan segera ditindaklanjuti sih Bu. Gitu. Lalu kalau misalnya terkait asuransi Jiwasraya, ya untuk saat ini memang masih dalam penanganan Bu. Saya nggak bisa cerita banyak di internal. Tapi kalau misalnya sekiranya Ibu memang sebagai nasabah ya Bu ya. Oh. Kebetulan saya kan ikutnya kan dari PT Taspen yang Taspen Live. Kemudian dari Taspennya itu bilang gini, asuransi kayak gini yang sakit pun masih bisa narik nasabah gitu. Jadi tidak memungkinkan juga kalau misalnya Jiwasraya itu kan termasuk asuransi yang katakanlah sakit itu bisa mencari nasabah, tetap bisa cari nasabah gitu. Ya paling saran saya adalah ditanyakan aja dulu Bu, kembali lagi ke kontak 157 karena di sana pusat penanganannya ada di sana Bu, gitu. Jadi monggo ditanyakan aja, gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dila. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin apakah ada tambahan? Monggo. Tak tambahi sedikit ya Bu. Jadi kalau untuk Ibu nanti biar Ibu tidak mendapatkan solusi yang baik dan benar dengan cara-caranya, saya sarankan Ibu langsung datang ke OJK Jogja. Nanti di situ nanti diarahkan, nanti bilang aja Ibu tahu dari sini kenapa, karena saya mengikuti program edukasi yang diadakan oleh Mas Wibisono atau OJK yang Pak Kahar. Seperti itu. Nanti Ibu bawa surat-suratnya itu yang Ibu sebagai nasabah atau taspen atau bagaimana. Nah, nanti silahkan, nanti di situ nanti Ibu akan diberitahu solusinya, nanti Ibu akan diterima oleh pihak OJK. Karena itu kan sama-sama plat merah ya. Itu. Jadi nanti yang ada rule-rule yang saya sendiri pun itu memang wilayahnya mereka internal, jadi ada aturan-aturan, monggo itu pasti ini kan kok Bu, tidak mungkin tidak diurus, saya yakin itu. Oke, kantor OJK Jogja sudah tahu Ibu di mana? Nah, Tugu yang baru aja Bu.
Ya, dulu kecil, sekarang tinggi Ibu, tulisannya juga besar. Nah, itu. Jadi nanti bawa data-data Ibu, berkas-berkas Ibu, Ibu menanyakan di situ, saya ingin melaporkan atau ingin mengadu, ini bagaimana solusinya, nanti Ibu akan diarahkan. Bilang aja Ibu tahu sini, kenapa Ibu bisa Ibu mengikuti program edukasi yang diadakan oleh OJK di sini. Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Raden Mas Subisono. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Jadi nanti buat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas dan juga kakak-kakak yang belum tahu nih kantornya OJK, tuh dia ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20. Jadi dari Tugu Jogja itu ke timur. Gitu. Nanti ada di kanan jalan. Betul ya? Kalau dari barat, iya. Kiri jalan. Nah, itu. Nanti kalau enggak di Google Maps aja Bu, pasti udah langsung tuh ke Jalan Jenderal Sudirman. Pokoknya ini yang gede banget, tinggi. Kalau masuk bisa langsung main bal-balan bisa Bu di sana, main futsal juga bisa. Karena saking gedenya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu pengen konsultasi selain bisa di hotline-nya tadi di 157, kalau pengen langsung lebih maremnya ke kantor bisa langsung ke kantor OJK yang ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 Yogyakarta. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mengenai mungkin pinjaman online ilegal, legal atau tentang investasi? Satu lagi boleh? Mungkin dari kelompok sini sudah, yang kelompok kiri saya, mana nih? Ini dari TK Aba nih, ada yang mau mewakili satu? Mbak, mau bertanya? Ada? Sudah, oke. Baik kalau begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mbak Dila ada? Raden Mas Subisono? Ada yang disampaikan? Kita tambahan lagi. Jadi benar Bapak Ibu nggak ada yang mau bertanya, mas-mas nih yang di depan nih yang tadi sudah dikasih pantun, jangan malu untuk bertanya, mbak-mbak, siapa tahu ada teman apa, kita masih ada waktu untuk diskusi. Tapi ya kalau tidak bertanya ya saya mengucapkan alhamdulillah karena Bapak Ibu berarti tidak ada masalah dengan pinjaman online ilegal. Oh, ada masalah ini. Nah, saya alhamdulillah juga ada yang bertanya. Oke, monggo. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka, Pak. Mau menanyakan pidana buat yang peminjam tapi yang ilegal terus nggak bisa bayar. Itu pernah lihat di TV kok ada yang ditangkap polisi gara-gara pinjaman berapa jadi 4 juta nggak bisa bayar tapi kok dilaporkan ke polisi. Tapi itu ilegal. Nggih, pernah pidana nggak tahu. Cukup semenan, matur suwun. Terima kasih Mbak. Bagus nih pertanyaannya. Ini memang perlu diketahui. Namanya kita minjam, kita itu harus membayar. Itu satu. Kita hutang, kita wajib bayar. Nah, kedua, kalau memangnya yang minjam itu belum punya uang untuk mengembalikan atau untuk membayar, itu pasti ada cara. Satu dengan cara dicicil atau diangsur. Kedua dengan cara minta waktu. Seperti itu. Ketiga, nah kalau sampai yang minjem itu ditangkap polisi, terkaitnya apa? Gitu. Tidak ada orang hutang, ya apalagi orang minjam uang, terus ditangkap polisi, dibawa karena nggak bisa bayar. Pasti ada hal lainnya itu. Nah, apalagi yang Mbak tanyakan tadi ilegal. Karena namanya ilegal, mereka meminjamkan uang aja tidak resmi. Lah, sedangkan yang dipinjam, yang meminjam kok bisa dipolisikan? Itu kan
Saya tuh aneh kalau mendengar seperti itu. Udah nggak resmi dipolisikan. Itu. Kecuali resmi. Kalau resmi itu pasti ada aturannya. Seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi dipolisikan, ditangkap polisi, berarti itu ada masuk unsur penipuan. Berarti ada hal lain, bukan karena hutang. Jadi Bapak Ibu harus ketahui itu, kalau namanya hutang, pertama kita harus wajib membayar. Hukumnya wajib. Nah, kalau kita belum bisa membayar, kita minta tenggang waktu atau dengan cara dicicil. Seperti itu. Atau kalau emang nggak bisa bayar sama sekali, memang nggak ada apa-apa lagi yang untuk dibayar, ya monggo yang punya hutang minta pertolongan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah akan memberikan surat keterangan bahwa orang tersebut memang orang miskin, tidak punya apa-apa. Dikeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk membayar hutang. Tapi benar-benar nggak punya uang, nggak punya harta benda ya, itu bisa. Tapi kalau pura-pura miskin, nah itu yang susah. Nah itu Pak Lurah juga males tanda tangan kalau pura-pura miskin, gitu Pak Lurah. Tapi kalau benar-benar miskin, nggak punya harta benda, susah, nggak punya pekerjaan, hidup sebatang kara, makan aja susah, monggo ke Pak Lurah. Insya Allah lah, saya yakin lah warganya Pak Lurah nggak ada yang miskin, apalagi pura-pura miskin. Gitu. Nyenten Mbak, jadi kalau yang dipidanakan itu, kalau ilegal itu pasti saya sih aneh ya, kalau saya, dan pasti ada hal-hal terkait yang lain. Nah kalau sampai yang minjam di polisi padahal itu ilegal, ya polisi ya harus proses dua-duanya. Nggak boleh polisi meroses sepihak. Gitu. Jadi ini nanti Pak Babin ini biar tahu ini penjelasan dari kami nih. Kalau ilegal yang minjem ditangkap gara-gara nggak nyaur, lah itu lucu. Harusnya dua-duanya diproses, bukan salah satu. Seperti itu. Jelas Mbak? Ye, matur nuwun. Terima kasih Raden Mas Wibisono, boleh tepuk tangan dulu. Jadi nggak boleh berpura-pura. Mas Moko juga nggak boleh berpura-pura cinta padaku loh. Kamu tresno sama aku. Oh mboten, seorang aku ditolak oleh Mas Moko. Emang kamu maunya yang sama siapa Mas Moko? Bingung. Terima kasih Raden Mas Wibisono. Mungkin ada tambahan dari Budila, dan juga mungkin habis ini ada nih akan ada sedikit tambahan dari Pak Aris. Monggo Pak Aris. Games, nah ini games kita nih. Ayo, yang nggak bisa jawab nanti akan ada hukumannya. Hukumannya akan dilarung. Oke, tadi udah izin Pak Paneu, Pak Lurah, dan Mas, Mbak Dila. Tadi udah dijelaskan dari narasumber banyak sekali. Saya tadi Mbak Dila pakai bahasa Indonesia, saya campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kulo asli Bantul, Bapak Ibu. Oke, Bantul kulo. Jadi tadi mau dijelaskan sama Mbak Dila, Ibu Dila dari OJK. Terus nek triknya tadi ada 081 157 157 157. Saya minta dua relawan Mas Moko. Tadi udah disimpan belum Mas Moko? Nomornya itu dereng, coba disimpan. Sudah punya gadget toh? Nah, ya. Disimpan 081 157 157. Ini kayaknya waktu sarapan kayaknya makanannya ini daging kuda kayaknya ya.
Sampun kayak mau jatim? dikasih nama OJK, ojo dikasih nama Mbak Tiara. Yes. Sampun? Oke. Tadi kan dijelasin sama Bu Dila, ketika dapat tawaran bagaimana ini cara membedakan pripun carane. Itu kan biasanya kalau Mas Moko main medsos itu mesti ada sebuah tawaran. Sekarang jenengan ketik dana rupiah. Dalam nggih teng WA wau. Di handphone Mas. Iki Waduh, sajake ya ndagel iki ya. Dana rupiah. Nah, jenengan entuk tawaran itu tadi. Mas Moko, saya dari Dana Rupiah mau menawarkan pinjaman, iso lumayan top up slot. Oh, ora main slot ra? Oh, mboten. Alhamdulillah. Udah dijawab? Oh, dikirim. Sampun, Dana Rupiah. Kayak salah lah ngerti. Rupiah, Mas. Enggak pakai disingkat. Waduh. Rupiah. Waduh. RP kok iso-iso. Rupiah. Sampun? Nah, dijawab pripun niku kalih OJK? Dibaca. Nah. Pakai mic-ku aja ya. Nah, Enggak apa-apa. Bisa enggak? Enggak. cek. Oke. Udah dijawab toh? Dibaca biar Bapak Ibu dengar semuanya. Perusahaan fintech pertukar leding PT Layanan Keuangan Berbagi atau Dana Rupiah telah berizin dari OJK atau status legal. Apa statusnya? Legal. Legal. Jadi kalau ada tawaran mengatasnamakan namanya Dana Rupiah itu berarti sudah Legal. berizin dengan OJK. Tapi kalau legal belum tentu nanti juga aman. Tetap nggih waspada karena kejahatan itu terjadi bukan karena ada kesempatan, ada niat, tapi karena adanya kesempatan. Matur nuwun Mas Moko. Nggih, sekarang saya minta mbaknya relawan mau ya jadi relawan demi Bapak Ibu ini. Kan yang bermain medsos kan anak-anak muda. Mbak siapa? Boleh sekarang? Monggo yang pakai handphone tadi udah disimpan nggih? Disimpan dulu. Apa yang menyimpan nomor handphoneku? Wah. Iklan Pak. Disimpan angel ya Pak. Sudah disimpan? Berarti tadi dijelaskan itu niku disimpan nggih Bu 081 157 teng WhatsApp. Jadi nanti itu ketika jenengan pikantuk napa tawaran itu ngecek mawon teng mriku nak daripada Mas adoh ya Mas neng tugu kono wektune sak jam setengah dhewe. Nah, itu dicek teng mriku mawon. Maten. Udah? Sudah disimpan, sekarang ketik dompet Dana. Ini Mbak siapa tadi? Mbak Yusi. Astagfirullahaladzim. Nama Anda mirip dengan nama mantan pacar saya. Tadi namanya siapa? Mbak Yusi? Yusi. Kayak mantannya Pak Aris. Mantan pacar saya. Mbak Yusi jangan mau. Karena Pak Aris ini PNS, Pini Sepuh. Udah diketik? Dikirim coba. Jawabannya apa tadi? Udah dijawab belum sama OJK? Dibacakan biar Bapak Ibu semuanya dengar. Dompet Dana. Vintage dana dompet pinjaman uang online, dompet dana cair tidak terdaftar atau berizin dari OJK, status ilegal. Ilegal. Berarti ketika ada tawaran-tawaran kan jenengan kan nggak tahu iki legal apa ilegal, nggih toh? Jadi nak pun ngoten niku langsung dicek mawon teng WhatsApp niku wau. Mboten usah ngecek teng kantor OJK ndak kadoan. Lah, kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi Mbak sinten wau? Mbak Eka. Nah, itu tadi misalkan sudah dipindahkan itu kalau sudah ada unsur pencemaran nama baik, Mbak. Karena kalau pencemaran nama baik melalui media sosial itu adalah hukumannya adalah di KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang amit-amit nun sewu nggih Bapak Ibu, mugi-mugi mboten enten sing dados korban
kalau sudah ada yang menjadi korban jangan dikucilkan. Jangan nek ibu-ibu bahasa gaule ojo tinggo bahan gibah. Nggih to, ojo tinggo bahan gibah. Terus kemudian dikasih solusinya. Tadi Pak Wibisono dan Mas Wibisono sudah menyampaikan caranya pripun. Nanti datang ke kelurahan, Pak Lurah. Nggih, saestu. Kalau sudah ada yang sudah ada intimidasi nggih. Datang ke kelurahan nama Pak Lurah, nanti Pak Lurah biar mendisposisikan ke Jagabaya. Pak Kasipem utawi Pak Aman. Nggih. Jadi nanti Pak Kasipem, Pak Aman mengeluarkan surat keterangan bahwa si A adalah warga Banyuroto yang merupakan korban ini dan sudah mendapatkan intimidasi misalkan. Besok kamu kalau nggak bayar, kamu lewat di sini saya bunuh kamu. Nah itu kan sudah mendapatkan intimidasi. Itu nanti langsung didampingi oleh Pak Babin Kamtibmas. Pak Babin Kamtibmas nanti datang langsung minta diantar saja ke Polda DIY. Karena kalau sudah ranahnya itu kriminal dan melalui media sosial, itu yang punya wewenangnya adalah di Polda, bukan di Polres. Polres mboten kagungan. Di Polda nanti itu di Ditreskrimsus, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Jadi terkait dengan pinjaman online terus nopo niku nanti di sana. Karena sana yang mempunyai cybercrime yang nanti tugasnya hanya beliau tok yang bisa mengakses iki janjane iki nomor iki nang ndi to posisine. Itu hanya di Polda. Terus ketika jenengan nanti kenapa kok sing utang Mas, misalnya jenengan punya temen nih, jenengan alhamdulillah enggak punya utang, tapi temennya jenengan iki seneng sekarang yang lagi ngetren kan ngeslot ya Mas ya. Ngeslot, top up, pinjam online, Mas Moko jadi korban. Mas Moko koncomu utang karo aku ndang kon balekke utangnya 10 juta. Saya iki dadi utange kudu balekke nang aku 30 juta lagi padahal lagi wingi misalkan. Nah, itu karena apa waktu ngeling Mbak mesti tahu toh di medsos itu. Itu tadi yang ada mesti ada link seperti itu tuh diklik-klik. Misalkan jangan download itu kan ada kamera izinkan. Terus kemudian kontak izinkan. Nah, terus apa lagi izinkan? Kalau yang pinjaman online ini hanya kalau di OJK kalau nggak salah camilan ya Bu Dila ya. Kamera, mikrofon dan location itu aja. Tapi kalau jenengan galeri izinkan, wah ben cepet izinkan. Nah, itu secara otomatis foto yang ada di jenengan tadi di handphone jenengan itu sudah terekam di sana. Galerinya terekam di sana, kontaknya terekam di sana. Jadi semuanya terinput sama si pinjol ilegal ini tadi. Akhirnya kontaknya Mas Moko ada di sana. Kok iso ya malah jadi lagu. Kok iso ya. Nah, itu. Jadi hati-hati nggih. Pokoknya kalau download sesuatu ingat Camila, kamera, mikrofon, location. Nek lebih dari itu kok meminta lebih, jangan direspon atau di cancel kemawon, diabaikan. Ngoten nggih Bapak Ibu, tadi sepindah melih itu tadi sudah disimpan nomornya, nanti sampai rumah disebarluaskan kepada tetangga, sedulur, sedoyo. Ini saya yakin yang hadir di sini adalah orangnya Pak Lurah semua, orang pilihan Pak Lurah yang aktif di masyarakat. Mesti ini dari perwakilan Karang Taruna, PKK, Dasawisma, Pokyat dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah ada ini woro-woro kalau yang Jawa kan ketok tular nggih Bu nggih, ketok tular nanti biar semuanya bisa ini tercover. Terus tadi Denmas juga menyampaikan datang ke OJK nggak boleh diwakilkan nggih Bu. Nggih, nggak boleh diwakilkan. Jadi misalkan jenengan dimintain tolong nanti yang korbannya bukan jenengan nanti sama OJK juga tidak ditindaklanjuti. Jadi karena memang harus yang bersangkutan. Karena kemarin
Pak Bayu ini sudah mencoba mengantarkan salah satu warga di desa Kabupaten Bantul, itu korban pinjol, itu ke OJK, menanyakan ini ada warga kelurahan binaan kami terjerat korban pinjol, gini, diceritakan semuanya, akhirnya sama OJK itu harus yang bersangkutan, jadi tidak boleh diwakilkan. Alhamdulillah, mugi-mugi Kulon Progo bebas dari korban pinjol, karena Kabupaten Sleman itu ada di salah satu Kapanewon itu korban pinjol terbanyak, karena Sleman itu miniaturnya Indonesia itu di Kapanewon Melati, orang dari manapun ada di sana, karena banyak kampus yang ada di sana, seperti itu. Jadi sepindah melih, monggo kita sesami sarengan waspada terkait dengan pinjaman online ngoten niku wau. Nek enten sing nanti mau ditanyakan lagi, nanti bisa hubungi tim kami untuk bisa menindaklanjuti, karena nanti saya di sini sama tim yang lainnya akan berkesinambungan. Jadi kita tidak putus sampai di sini Bapak Ibu, nanti tetap berhubungan terkait dengan Kalurahan Banyuroto. Jadi slogan kami adalah sesarengan bangun desa. Mekaten nggih Bapak Ibu ingkang saged kita laturaken, kathah klentah-klentu anggen kawula matur. Kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pami, kita akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Kalau tadi Pak Aris bilang sesarengan bangun desa, kalau saya sama Mas Moko sesarengan bangun rumah tangga. Mas Moko, katanya tuh Mas Moko tuh pinter bahasa Inggris ya? Oke, masih ada kesempatan atau sudah panitia? Cukup ya, baik. Saya boleh untuk maju ke depan, Mas Moko bisa untuk maju ke depan, Mbak Yuni. Wah, Yusi ya, pakai 1000 enggak? Minuman nanti Mbak Yusi, Mbak Eka dan juga Mbak Wahyu. Monggo bisa untuk maju ke depan, boleh nggak apa-apa, tenang, ini sudah halal MUI kok saya, tahan gitu, ya monggo, iya, sudah teruji klinis. Nah, cocok gak Bu? Maju ke depan, Mas, saya tuh sudah halal MUI, saya tahan wereng pokoknya, anti codot pokoknya. Satu langkah boleh maju ke depan? Iya, Mas Moko aja. Ya. Karena spesial untuk Mas Moko. Satu langkah Mas Moko, satu langkah lagi. Iya, nggak usah malu-malu. Nanti malam kemana? Tenggrio, Grionya teng pundi? Hah? Tawang, ngarang nggak Bu ini? Nggak ya, betul ya. Namanya Mas Moko beneran? Ya, oke. Mas Moko satu lagi maju ke depan. Tadi banyak yang bilang kalau Mas Moko ini dulu adalah salah satu murid teladan, ya kan? Yang selalu jadi wakil, ya wakil Kulon Progo. Ya sini. Kita sekarang akan belajar bahasa Inggris dulu. Gak apa-apa. 2 langkah toh ya Mas. Nah, deg-degan nggak deket saya? Ada yang bergetar nggak? Enggak, ya udah nggak apa-apa. Mas Moko, ini ada pertanyaan. Pasti Mas Moko bisa. Kalau bahasa Inggrisnya buku apa? Book. Kalau bahasa Inggrisnya biru apa? Blue. Pak, dilarang untuk mendahului. Karena Bapak sudah mendahului, akan saya bekukan. Pak, tolong dideportasi, Pak. Ya udah, yang lain aja. Kalau gitu. Mas, tolong sebutkan berapakah luas Kulon Progo? Dereng ngukur ya Mbak. Pak Lurah, ini warganya begini, nanti tolong habis ini tolong dirukiah. Ya udah, monggo Mas boleh. Boleh tepuk tangan untuk keempat partisipasi kita, luar biasa sekali, akan ada kenang-kenangan yang paling indah. Kalau khusus buat Mas Moko akan saya kasih handphone. Dengan layar 42 inch dan juga getar 4,2 skala Richter. Nah, yaudah, monggo Pak Lurah bisa untuk menemani saya dan juga memberikan kenang-kenangan, Pak Panewu, Ibu Dila dan juga
tim. Ya udah gitu. Monggo. Ini yang pertama Pak Lurah terlebih dahulu bisa untuk memberikan kepada Mbak Yusi. Iya. OJK-nya dikelihatanin ya Pak, mohon maaf ini dibalik. Nah, biar menjadi saksi bahwa Mbak Yusi pernah berpartisipasi di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya Pak Panewu boleh mohon untuk membantu. Iya. Untuk Mas Moko sayangku. Nah, itu dia. Nah, senyumnya Mas Moko. Iya. Aduh, manis banget deh. Pengen tak bawa pulang gue kletek-kletek. Selanjutnya Bu Dina. Nah, iya. Monggo Bu Dela bisa diberikan kepada Mbak Wahyu. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga Pak Aris bisa mohon untuk memberikan kepada Mbak Eka. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Boleh mungkin foto bersama Pak Lurah, Pak Panewu, Raden Mas Wibisono, Pak Aris dan juga Bu Dela mungkin di tengah. Jadi Mbak Eka bisa untuk geser ke kiri. Monggo geser. Nah, Bu Dela, Raden Mas Wibisono, Pak Lurah atau Pak Panewu sini bisa untuk di tengah. Monggo Pak. Ya, Pak Panewu juga tengah. Mbak Yusi bisa geser. Nah, ini dia. Langsung saja kita foto diangkat. Nah, senyumnya mana? Oke, ditotot 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu partisipasinya. Terima kasih, monggo bisa untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak dan juga Ibu Dela, Pak Lurah bisa mohon di sini. Ibu Dela selaku Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan kenang-kenangan. Monggo. Bapak Ibu semuanya sudah sah Banyuroto didatangi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih banyak dan selanjutnya Raden Mas Wibisono bisa untuk membantu memberikan kenang-kenangan untuk Bapak Lurah. Pak Lurah masih ada di tengah-tengah ya Pak ya. Nah, Raden Mas Wibisono monggo bisa untuk memberikan kenang-kenangan untuk Pak Lurah. Tepuk tangan yang paling meriah. Raden Mas Wibisono memberikan kenang-kenangan untuk Pak Lurah. Semoga silaturahmi terus berjalan sampai nanti-nantinya dan juga pastinya dari Banyuroto sukses semuanya. Selanjutnya dari Raden Mas Wibisono kepada Bapak Panewu. Monggo. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang paling meriah dan terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu semuanya. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk hari ini. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita akan berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, saya mau membuat kenang-kenangan yaitu adalah foto bersama. Boleh ya Bapak Ibu ya? Kita berfoto bersama, nanti akan saya upload di media sosial. Oh iya. Kita akan berfoto bersama. Mungkin Raden Mas Wibisono di mana Mas Panitia? Udah di sini aja ya? Sini ya? Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu boleh untuk bangkit berdiri semuanya, biar semuanya bisa kelihatan. Di tengah juga nggak apa-apa, Mas Moko ayo memimpin. Nah langsung, insya Allah semua ketularan suksesnya, murah rezekinya pokoknya ya. Oke, sudah siap ini kameramennya boleh izin ya untuk naik di atas ya Pak ya, biar semuanya terlihat. Ayo Mas, bisa ya? Oke mantap, siap semuanya ya. Bapak Ibu kalau nanti saya bilang Jogja, Bapak Ibu bilangnya istimewa, isnya yang panjang, istimewa, oke? Siap? Oke. Jogja!
Sekali lagi, keren nih. Jogja. Oke, selanjutnya kalau saya bilang Banyuroto, semuanya bilang? Oke, good. Nah, siap semuanya? Banyuroto. Sekali lagi Banyuroto. Yang paling keras Banyuroto. Luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga nanti Bapak Ibu bilang Tresna Wibisono sesarengan bangun desa. Oke, yaudah. Saya yang bilang Tresna Wibisono, semuanya bilang sesarengan bangun desa. Gak angin kan? Hafal ya? Semua hafal ya? Oke. Kalau saya bilang Tresna Wibisono, mantap. Oke. Mas Moko? Oke, mantap ya. Siap semuanya? Tresna Wibisono. Sekali lagi yang paling kenceng, Tresna Wibisono. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, tepuk tangan yang paling meriah untuk acara hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Bapak Lurah, Pak Panewu, Raden Mas Wibisono, terima kasih banyak, dan juga Ibu Dila selaku mewakili Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan seluruh tim yang bertugas pada acara hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Ibu-Ibu semuanya, Bapak-Bapak. Saya doakan semuanya sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, dilancarkan, disukseskan segala urusannya, murah rezekinya, murah jodohnya untuk Mas Moko, dan juga pastinya kita dilancarkan segalanya dan semua utang lunas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya ucapkan nanti boleh bisa langsung untuk ke meja administrasi karena di sana akan ada kenang-kenangan dari Raden Mas Wibisono dan juga tim. Kalau gitu terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau kita ketemu nanti jangan lupa saling bertegur sapa ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu saatnya saya sebagai MC Tiara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya pribadi sangat bangga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu khususnya warga Renomo. Semakin majunya bangsa kita ini, semakin canggih teknologi dan semakin banyak kejahatan. Kita akan berdiskusi tentang pembuat jasa keuangan, jadi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal itu Bapak. Penyuluhan tentang pinjaman online ini bermanfaat karena kita seringkali sekarang dimana-mana lagi setelah tahun 2022, lagi setelah pandemi COVID. Kita sadari nanti Bapak Ibu bisa bilang ke orang rumah, ke putra-putrinya atau ke saudara-saudaranya, 3 hal itu aja yang disampaikan. Kami dari LKD Lembaga Keswadayaan Desa sekarang menjadi LKK atau Lembaga Keswadayaan Kelurahan. Saya ditugaskan oleh beliau untuk wilayah tinggi, saya yang mengawal mengenai penyuluhan atau edukasi dari OJK. Kita sudah temui masalah utang itu pasti empat. Di sini apa udah ada yang pernah nyoba-nyoba pinjol atau berinvestasi bodong? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah, kalau belum nanti.
dilaporkan juga kepada Satgas Waspada Investasi. Untuk di Jogja itu ada di kantor OJK. Nanti akan banyak sekali informasi-informasi agar bapak-bapak dan juga ibu-ibu tidak mengenai namanya pinjaman online. Saya pribadi sangat bangga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu khususnya warga Renomo. Semakin majunya bangsa kita ini, semakin canggih teknologi dan semakin banyak kejahatan. Kita berdiskusi dengan pengelola jasa keuangan. Jadi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal itu, Bapak. Pengeluaran tentang pinjaman online ini bermanfaat karena kita sering kali sekarang dimanfaatkan lagi setelah tahun 2022, apalagi setelah pandemi COVID. Kita sadari nanti Bapak Ibu bisa bilang ke orang rumah, ke putra-putrinya atau ke saudara-saudaranya. 3 hal itu aja yang disampaikan. Kami dari LKD Lembaga Keswadayaan Desa sekarang menjadi LKK atau Lembaga Keswadayaan Kelurahan. Saya ditugaskan oleh beliau untuk wilayah tinggi, saya yang mengawal mengenai penyuluhan atau edukasi dari OJK. Kita sudah terlilit masalah utang itu pasti lupa. Di sini apa udah ada yang pernah nyoba-nyoba pinjol atau berinvestasi bodong? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah, kalau belum nanti. Bisa dilaporkan juga kepada Satgas Waspada Investasi. Untuk di Jogja itu ada di kantor OJK. Nanti akan banyak sekali informasi-informasi agar bapak-bapak dan juga ibu-ibu tidak mengenai namanya pinjaman online. Saya pribadi sangat bangga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu khususnya warga Renomo. Semakin majunya bangsa kita ini, semakin canggih teknologi dan semakin banyak kejahatan. Kita berdiskusi dengan pengelola jasa keuangan. Jadi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal itu, Bapak. Pengeluaran tentang pinjaman online ini bermanfaat karena kita
2022 apalagi setelah pandemi COVID. Kita sadari nanti Bapak Ibu bisa bilang ke orang rumah, ke putra putrinya, atau ke saudara-saudaranya. 3 hal itu aja yang disampaikan. Kami dari LKD Lembaga Keswadayaan Desa sekarang menjadi LAK atau Lembaga Keswadayaan Kelurahan. Saya ditugaskan oleh beliau untuk wilayah tinggi, saya yang mengawal mengenai penyuluhan atau edukasi dari OJK. Kalau kita sudah temui masalah hutang itu pasti lupa. Di sini apa udah ada yang pernah nyoba-nyoba pinjol atau berinvestasi bodong? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah, kalau belum nanti. Bisa dilaporkan juga kepada Satgas Waspada Investasi. Untuk di Jogja itu ada di kantor OJK. Nanti akan banyak sekali informasi-informasi agar bapak-bapak dan juga ibu-ibu tidak mengenai namanya pinjaman online. Saya pribadi sangat bahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu khususnya warga Renomo. Semakin majunya bangsa kita ini, semakin canggih teknologi dan semakin banyak kejahatan. Kita akan berdiskusi tentang penyuluhan jasa keuangan. Jadi mengenai kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal itu, Bapak. Penyuluhan tentang pinjaman online ini bermanfaat karena kita seringkali sekarang di mana-mana setelah tahun 2022